Ya, selamat siang saudara. Hari ini kita akan belajar bab 2. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab 2 dari skripsi, yaitu menjelaskan tentang bentar, kajian teori kerangka berpikir, kerangka. Itu kayaknya salah. Iya, kerangka. Kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Iya. Jadi bab 2 ini memang ada 3 yang perlu kita pahami, yaitu kajian teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Mari kita akan lihat selanjutnya. Apa itu kajian teori? Kajian teori itu isinya tentang uraian variabel-variabel penelitian. Jadi ada variabel X atau variabel Y atau cuma satu variabel saja. Contohnya. Mari kita lihat. Nah, ini boleh saya bilang bab 2 itu isinya adalah kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, kajian teorinya apa? Ini. Yang pertama itu berbicara tentang konsep kompetensi, yang kedua itu konsep kinerja dosen. Kompetensi subnya ada pengertian kompetensi, pengertian kompetensi dosen, dan macam-macam kompetensi dosen. Ada pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Bagaimana dengan kinerja? Nah, kinerja, pengertian kinerja dosen, macamnya ada pendidikan, penelitian, pengabdian, baru kerangka berpikir dan hipotesis ya. Kita akan lihat contoh lain. Nah, ini bab 3, ini sebenarnya bab 2, konsep Allah. Jadi kalau konsep Allah apa kira-kira isinya? Eksistensi Allah, jati diri Allah, ada Allah yang esa, Allah Tritunggal, Allah anak, Allah anak, Allah Bapa, Allah anak punya sub, Roh Kudus punya sub, nama yang tertinggi, sifat karya dia punya sub, dan seterusnya. Nah, ini kajian teorinya. Kita lihat contoh lain. Bab 2, misalnya ini saksi Yehova. Nah, ada di sini. Ya. Jati diri Allah, sifat Allah, karya Allah, kedaulatan, ini sub-subnya ada di sini. Bagaimana dengan kerangka berpikir? Kerangka berpikir merupakan justifikasi a priori. Justifikasi, itu apa? Penghakiman atau boleh dibilang kesimpulan sementara, kesimpulan awal sebelum data dikumpulkan mengenai apa yang diduga akan terjadi dan alasannya, kemungkinan yang akan terjadi seperti apa dan alasannya seperti apa. Itu kerangka berpikir. Sesmoko menulis 6 ciri khas, tapi kita akan lihat 3 aja. Bertolak dari rujukan kajian teori, jumlah kerangka berpikir sama dengan jumlah rumusan masalah. Kalau rumusan masalah 3, berarti kerangka berpikir ada 3. Setiap kerangka berpikir diberi judul tersendiri. Ya, setiap kerangka berpikir ada judulnya ya. Setiap kerangka berpikir terdiri dari 3 alinea. Alinea pertama rujukan kajian teori, alinea kedua fakta yang terjadi di lapangan, berkenaan variabel, dan alinea ketiga adalah dugaan hipotesis yang dapat dibangun. Jadi ini isi dari satu kerangka berpikir ya. Misalnya di sini, jadi kalau pengaruh
kompetensi kepribadian terhadap kinerja dosen perguruan tinggi X misalnya ya. Berarti bagian pertama dibahas apa itu kompetensi kepribadian. Ya, seorang harus memiliki kompetensi kepribadian. Apa itu? Ya, berakhlak, berjiwa mulia. Indikatornya apa? Di sini ada jujur, terbuka, dan semuanya. Ini kajian teorinya. Lalu secara teoritis bagaimana itu? Ya, dalam menjalankan kinerjanya dosen harus memiliki kepribadian yang baik seperti itu. Dia harus memiliki skill dan semuanya melaksanakan perkuliahan secara umum apa? Mari kita lihat di sini kenyataannya. Ya, jadi teori sekarang kenyataannya seperti apa? Nah, kita lihat di dalam bagian ini. Ada dosen yang belum menyiapkan bahan ajar, banyak dosen yang belum melakukan penelitian. Hipotesisnya apa? Ada dugaan kuat belum maksimal kinerja menjalankan kinerja pendidikan dikarenakan kurang kemampuan dalam ya ini. Bagaimana dengan pengajuan hipotesis? Ini yang terakhir. Berdasarkan dengan kerangka berpikir di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara terhadap permasalahan penelitian. Hipotesisnya adalah pernyataan atau jawaban sementara. Dan inilah yang teorinya. Berdasarkan rumusan masalah penelitian landasan berpikir, maka ada pengaruh yang sangat signifikan. Ini hipotesisnya. Oke, lebih jelasnya saudara bisa lihat di Kebut Skripsi blogspot ya. Ada contoh-contoh di sana. Tuhan memberkati.